warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya dari kelompok 5 tentang learning vector quantization yang beranggotakan Abdul Wahab, Agil Wiguna, Dian Mahrija, Insyak Hakiki, Muhammad Ardiansyah, Putri Rahmadini, Ridwan dan Syahrul Wibosono. Next ya Pak. Pengertiannya, suatu metode pelatihan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi atau supervised learning yang arsitektur jaringannya berlayar tunggal atau single layer. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan metode klasifikasi pola masing-masing unit keluaran mewakili kategori atau kelas tertentu, atau beberapa unit keluaran seharusnya digunakan untuk masing-masing kelas. Keunggulan dari metode LVQ adalah kemampuannya untuk memberikan pelatihan terhadap lapisan-lapisan kompetitif sehingga secara otomatis dapat mengklasifikasikan vektor input yang diberikan. Menurut Wuryandari dan Afrianto pada tahun 2012, LVQ merupakan jaringan syaraf dengan tipe arsitektur jaringan lapis tunggal umpan maju atau single layer feed forward yang terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor masukan. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor masukan. Jika dua vektor masukan mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor masukan tersebut ke dalam kelas yang sama. Learning Vector Quantization. Kesimpulannya, 1 adalah metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terbimbing. 2. Learning Vector Quantization merupakan suatu metode klasifikasi pola masing-masing unit output mewakili kategori atau kelas tertentu. Vektor referensi untuk kelas yang dinyatakan oleh unit tersebut. 3. LVQ mengklarifikasikan vektor input dalam kelas yang sama dengan unit output yang memiliki vektor bobot yang paling dekat dengan vektor input. Algoritma LVQ. Algoritma LVQ bertujuan akhir mencari nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan vektor-vektor ke dalam kelas tujuan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan LVQ. Sedangkan algoritma penguaiannya adalah menghitung nilai output atau kelas vektor yang terdekat dengan vektor input atau dapat disamakan dengan proses mengklasifikasikan atau pengelompokan. Keterangan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Jadi X vektor pelatihan atau input, T sebagai kategori yang tepat atau kelas untuk vektor pelatihan, Wj bobot vektor untuk unit output ke J, Cj kategori atau kelas yang ditampilkan oleh unit output ke J, jarak Euklidean antara vektor input dan bobot vektor untuk layer output ke J. Berikut ini adalah algoritma pembelajaran LVQ. Langkah 0. Inisialisasi vektor referensi, inisialisasi rating pembelajaran A atau 0.
Langkah 1, ketika kondisi berhenti adalah false, lakukan langkah 2 sampai 6. Langkah 2, untuk setiap input pelatihan vektor X, lakukan langkah 3 sampai 4. Langkah 3, temukan J hingga X sampai WJ minimum. Langkah 4, perbaharui WJ sebagai berikut. Jika T sama dengan CJ, maka WJ yang baru sama dengan WJ lama ditambah A X min WJ lama. Jika T sama dengan kurang CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama A X min WJ lama. Langkah 5, kurang rating pelatihan. Langkah 6, tes kondisi berhenti, yaitu kondisi yang mungkin menetapkan sebuah jumlah tetap dari iterasi atau rating pembelajaran mencapai nilai kecil yang cukup. Yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan syaraf tiruan seperti backpropagation. 2, dapat meringkas dataset yang besar menjadi vektor codebook berukuran kecil untuk klasifikasi. 3, dimensi dalam codebook tidak dibatasi seperti dalam teknik Nearest Neighbor. 4, model yang dihasilkan dapat diperbarui secara bertahap. Kekurangan LVK. Pertama, dibutuhkan perhitungan jarak untuk seluruh atribut. 2, akurasi model dengan bergantung pada inisialisasi model serta parameter yang digunakan, learning rate, literacy range, dan sebagainya. 3, akurasi juga dipengaruhi distribusi kelas pada data training. 4, sulit untuk menentukan jumlah codebook vektor untuk masalah yang diberikan. Contoh aplikasi yang dibuat, implementasi sistem, adapun implementasi program dan klasifikasi dalam menentukan tenaga ahli menggunakan metode LVK adalah sebagai berikut. From login. From login digunakan sebagai security untuk sistem yang dibangun, mengantisipasi agar sistem tidak dapat dilihat orang lain. Tampilan login pada gambar seperti ini. Username dan password. Selanjutnya, menu utama. Tampilan menu utama dirancang sebagai interface atau membantu user dalam melakukan eksekusi sistem yang dibangun, sehingga mempermudah dalam proses pengolahan data. Menu utama terdiri dari menu file, menu proses, dan laporan, di mana dalam masing-masing menu terdapat form-form yang dibutuhkan. Menu file merupakan menu yang akan menampilkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk proses yang terjadi pada sistem yang dibangun. Menu file digunakan sebagai induk parameter yang terdiri dari form input data pegawai. Selanjutnya, menu proses. Menu proses digunakan sebagai interface untuk menampilkan form input. Penilaian dari interface untuk menampilkan form hasil perhitungan LVK. Form penilaian. Form input penilaian digunakan sebagai parameter penilaian terhadap kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan data pegawai yang akan disimpan untuk proses perhitungan LVK. Form hasil perhitungan LVK. Form hasil perhitungan LVK digunakan untuk menampilkan parameter penilaian terhadap kriteria yang sudah ditentukan dan sebagai tampilan proses perhitungan LVK. Ini gambarnya seperti ini ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mulai ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Ramadanti, perwakilan dari grup 4, yaitu ingin mempresentasikan mengenai jaringan syaraf tiruan algoritma backpropagation yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya, Okta Setiana, Riza Herman, Alfi Fadila, Selvia Hedrisa, Perdana Heru Baskoro, Yani Dahlia Abian, dan Muhammad Rifki Bayu. Pengertian dari algoritma backpropagation yaitu merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multiplayer jaringan syaraf tiruan. Jadi algoritma backpropagation adalah sebuah algoritma untuk memperkecil tingkat error dengan menyesuaikan bobot berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Berikut ada langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma backpropagation. Yang pertama, yaitu mengambil satu set pelatihan, masukkan bobot awal dan keluaran. Lalu masukkan input set pelatihan ke depan. Dan yang kedua, cari tahu total masukan bersih untuk setiap neuron lapisan tersembunyi. Dan yang ketiga, squeeze total input bersih menggunakan fungsi aktivasi, yaitu fungsi sigmoid. Dan yang keempat, ulangi proses pada lapisan keluaran, hitung kesalahan pada lapisan keluaran. Dan yang kelima, lulus mundur untuk kesalahan dan bobot baru. Dan untuk yang keenam, proses dilanjutkan hingga error berkurang secara signifikan. Berikut arsitektur jaringan syaraf tiruan backpropagation. Untuk yang sebelah kanan ini merupakan gambar arsitekturnya, dan untuk yang sebelah kiri ini, pada bagian X ini merupakan X unit masukan, dan untuk yang bagian Z ini merupakan Z unit layar tersembunyi, dan untuk yang Y ini merupakan Y unit keluaran. Lalu fungsi aktivasi yang digunakan pada backpropagation yaitu sigmoid biner dan sigmoid bipolar grafik. Dan untuk sigmoid biner mempunyai range 0 sampai dengan 1. Dan berikut rumus dari sigmoid biner, yaitu fx 1/1 ditambah e pangkat min x. Dan untuk fungsi sigmoid bipolar grafik mempunyai range min 1 sampai dengan 1. Dan berikut rumusnya, yaitu fx 2/1 ditambah e pangkat min x min 1. Lalu algoritma pelatihan backpropagation merupakan satu layar tersembunyi dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang ke-0 yaitu inisialisasi dulu semua bobot dengan bilangan acak kecil. Dan langkah yang pertama, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai ke-8. Lalu langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah kedua sampai ke-8. Dan pada fase pertama, propagasi maju, yaitu terdapat pada langkah ketiga, keempat, dan kelima. Pada langkah ketiga, yaitu tiap unit masukkan sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Dan untuk yang langkah keempat, hitung semua keluaran yang ada di unit tersembunyi atau ZJ. Dan berikut rumus untuk mencari semua keluaran yang ada pada unit tersembunyi. Lalu langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran atau YK. Dan berikut rumus untuk mencari semua jaringan di unit keluaran. Dan untuk fase kedua yaitu fase propagasi maju. Pada langkah ke-6 yaitu hitung faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran atau YK pada keluaran 1, 2, 3, hingga seterusnya. Dan berikut rumus untuk mencari unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluaran. Lalu, untuk hitung suku perubahan bobot WKJ dengan laju perubahan alfa, berikut rumusnya. Dan pada langkah ke-7, menghitung faktor unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi, yaitu ZJ, J1, 2, 3, hingga seterusnya. Dan berikut rumusnya.
untuk mencari unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di step unit tersembunyi. Dan pada fase ketiga yaitu perubahan bobot, yaitu terdapat pada langkah ke-8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran, dan perubahan bobot garis yang menuju unit tersembunyi. Dan pada laju pemahaman yang ini disimbolkan dengan alfa. Laju pemahaman menentukan lama iterasi dan nilai dari alfa di antara 0 sampai dengan 1. Dan semakin besar nilai alfa, semakin cepat lama iterasi. Akan tetapi jika terlalu besar akan merusak pola, sehingga justru akan lebih lama iterasinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah membantu kita memahami materi ini. Selanjutnya terakhir grup 3 sudah siap? Siap Pak. Mohon maaf Pak, ini namanya kan Setia Bayu Aji. Atas nama selamat malam buat semuanya, terutama dari kelas S8D, dan terutama juga Bapak dosen kita, Bapak Purkon Yudhistira. Terima kasih sudah izinkan saya untuk berpresentasi hari ini. Untuk kelompok 3, judul dan topik yang diambil yaitu tentang algoritma Adeline, lebih tepatnya itu memahami algoritma Adeline dan membangun jaringan Adeline untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana. Dan untuk pembicara sendiri yaitu saya sendiri yaitu Fikriawan Akmada Vito, yang kedua ada Muhammad Imam Bukhari, yang ketiga ada Farhandika Akbar, dan yang keempat ada Rudi Hartono. Untuk pematerinya sendiri yaitu ada Asyad Mulyana dan Muhammad Noprian. Dan untuk PPT-nya yaitu pertama ada Septia Dwi Rezani dan Roni Subianto. Bisa di next. Lanjut ya Pak. Oke, di sini ada penjelasannya mengenai adaptive linear neuron. Adalah sebuah single neuron yang memiliki beberapa input atau multiple input. Menerima input dari unit dengan sinyal yang selalu +1 dan digunakan dalam pengenalan pola karena merupakan perbaikan dari metode perseptron dengan memodifikasi bobot menggunakan aturan delta atau least mean square yang dimana dapat meminimalkan mean square error. Mungkin bisa dilihat di gambar di atas. Lanjut Pak. Adeline atau adaptive linear neuron, metode pembelajaran yang itu ada 7 metode pembelajaran. Yang pertama ada inisialisasi bobot atau dapat menggunakan nilai acak, set nilai learning rate A. Yang kedua, selama kondisi berhenti belum tercapai, lakukan langkah 3 sampai 7. Yang ketiga, untuk setiap data training S dan data target T, dilakukan langkah 4 sampai 6. Dan yang keempat, set nilai aktivasi sama dengan XI sama dengan SI. Dan yang kelima, hitung nilai yin sama dengan B, sigma I, XI, WI. Dan yang keenam, update nilai bobot sama dengan B plus A, T min yin, W, sama dengan W plus A, T min yin, XI. Yang ketujuh, jika ada perubahan nilai bobot tertinggi kurang dari suatu nilai toleransi tertentu, hentikan proses pelatihan. Jika tidak, maka lanjutkan proses pelatihan. Lanjut, Pak. Di sini ada soal dari model Adeline untuk mengenali fungsi logika N dengan masukkan target bipolar. Perhatikan tabel 61. Untuk masukannya yaitu ada S1 dan X2. Ya, ada 1, X2-nya 1, X1-nya 1, X2-nya min 1, X1-nya min 1, X2-nya 1, dan X1-nya min 1, dan X2-nya min 1. Untuk targetnya sendiri atau T, yaitu ada 1, min 1, min 1, min 1. Ya, gunakan batas toleransi, yaitu sama dengan 0,05 dan A 0,1. Lanjut, Pak. Oke, untuk penyelesaiannya,
dengan A sama dengan 0,1, maka perubahan bobotnya A WI sama dengan 0,1 T min F net. SI sama dengan 0,1 T min Y SI. Iterasi untuk hipot 1 tampak dalam tabel F net sama dengan net. Ya, mungkin bisa dilihat di tabelnya untuk masukannya X2, S1, X2 dan 1 yaitu 1 1 1 1 min 1 min 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 1. Dan untuk targetnya atau T 1 minus 1 minus 1 minus 1. Untuk netnya sendiri yaitu ada 0, 0,1, 0,21, minus 0,33. Dan untuk F-netnya yaitu 0, 0,1, 0,21, minus 0,33. Ya, untuk P min Y-nya itu ada 1, minus 1,1, minus 1,21, minus 0,67. Untuk perubahan bobotnya itu data W1, data W2, dan data B 0,1, 0,1, dan 0,1. Min 0,11 untuk yang keduanya 0,11, min 0,11, yang ketiganya 0,12, min 0,12 dan 0,12. Dan yang terakhir itu 0,07, 0,7 dan minus 0,07. Dan terbentuk bobot baru yaitu W1, W2, B atau bias itu 0,00 atau 0,01 untuk pertama, untuk keduanya itu minus 0,01. 0,21 minus 0,01, 0,11, 0,09 minus 0,13. Dan yang terakhir itu 0,18, 0,16 dan minus 0,2. Ya, untuk maksimum AWI itu 0,07. Di misal toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk hipot kedua yang tampak pada tabel selanjutnya. Oke, untuk hipot kedua mungkin bisa dilihat ya, itu ada X1, X2, 1, yaitu ada 1, 1, 1, dan urutan kedua itu 1, min 1, 1, dan yang ketiga min 1, 1, 1. Yang terakhir itu minus 1, min 1, 1. Untuk targetnya sendiri yaitu 1, minus 1, minus 1, minus 1. Dan untuk netnya itu yaitu 0,14, minus 0,09, minus 0,04, dan minus 0,8. Untuk F-netnya sendiri yaitu 0,14, minus 0,09, minus 0,04, dan minus 0,08. Dan P min Y-nya itu yaitu 0,86, minus 0,91, minus 0,96, minus 0,02. Ya, untuk perubahan bobotnya yaitu urutan pertama yaitu ada 0,09 ya sampai 3 kali. Dan yang kedua yaitu ada minus 0,09, yang ketiga ada 0,1, minus 0,1 dan minus 0,1. Dan yang terakhir yaitu 0,02, 0,02 dan terakhir itu minus 0,02. Dan juga bobot barunya yaitu ada 0,18, 0,16, minus 0,2. Yang kedua dan urutan pertamanya yaitu 0,26, 0,24, minus 0,11. Yang ketiganya itu 0,17, 0,33, minus 0,2, dan yang keempat minus 0,27, 0,24, minus 0,3. Dan yang terakhir yaitu 0,29, 0,26, dan 0,32. Dan yang kesimpulannya itu maksimum AWI-nya sama dengan 0,2 kurang dari toleransi, maka iterasi dihentikan dan bobot dan terakhir diperoleh yaitu 0,29 untuk W1-nya, 0,26 untuk W2-nya, dan 0,32 untuk W3. Merupakan bobot yang digunakan dalam pengenalan polanya. Dalam pengenalan pola, fungsi aktivasinya adalah Y, 1, dan minus 1. Untuk satunya itu jika net sama dengan lebih dari 0, dan minus 1 yaitu jika netnya kurang dari 0. Maka tabel berikut merupakan pengenalan fungsi N menggunakan bobot hasil pelatihan. Yang pertama masukkan X1, X2, 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1. Dan netnya 0,23, 0,29, minus 0,35, dan minus 0,87. Dan untuk terakhir Y-nya yaitu 1, minus 1, minus 1, dan minus 1. Untuk tabel di atas tampak bahwa
keluaran jaringan disimpulkan bahwa pola dapat dikenali dengan sempurna menggunakan bobot hasil pelatihan tepat sama dengan target ya. Oke, mungkin saja sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk grup 3. Lengkap semua grup sudah presentasi. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau didiskusikan teman-teman. Pak,